Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 8. 500 murid menerima peramalan. Sinfasyang Sutra Teratai episode 1107. Memahami dan menghayati jalan agung. Batin termurnikan dan penuh semangat. Dengan mendengarkan sifat tercerahkan dan lautan kebijaksanaan dari Buddha, mampu memahami dan menghayati kebenaran dari jalan agung. Dengan metode terampil membabarkan Dharma sesuai kondisi dan kapasitas, sehingga kapasitas dapat merespon pengajaran, mempraktikkan dan menegakkannya. Dengan batin murni memahami dan menghayati jalan agung, sehingga dapat bersukacita dalam Dharma dan secara bebas mengungkapkan maksud hati. Saudara sekalian, dengarlah. Apakah dapat memahami? Dengan mendengarkan sifat tercerahkan dan lautan kebijaksanaan dari Buddha, mampu memahami dan menghayati kebenaran dari jalan agung. Setiap hari di kebaktian pagi kita melafalkan 3 perlindungan, Trisarana. Memahami dan menghayati jalan agung, membangkitkan tekad tiada tara. Menyelami Sutra Pitaka, mendapatkan kebijaksanaan sedalam lautan. Juga harus memimpin orang banyak, harmonis semuanya tanpa rintangan. Prinsip kebenaran yang sama, berhubung kita telah mempelajari ajaran Buddha, tentu harus mendengarkan Dharma, telah menyatakan perlindungan. Dengan menyatakan perlindungan, artinya harus mempelajari ajaran Buddha, berbalik dari yang gelap menjadi terang. Kehidupan pada masa lalu yang membingungkan, saat ini membalik ketidaktahuan masa lalu. Kemalasan kehidupan yang bersikap semaunya. Kita kembali mengarah ke arah yang terang dan bersih, tidak ternoda. Gagah berani dan tekun memahami Dharma Sang Buddha. Dengan mendengarkan Dharma masuk ke dalam batin, menyadarkan sifat hakiki kita, dengan sendirinya terakumulasi kebijaksanaan bagaikan lautan. Sifat tercerahkan dari Buddha memenuhi alam Dharma di alam semesta. Sifat hakiki tata kita murni juga sama memenuhi alam hampa dan alam Dharma. Hanya saja alam hampa dan alam Dharma kita membawa ketidaktahuan. Sangat mengkhawatirkan. Khawatir di ujung bumi, orang yang kita peduli sangat khawatir. Bisnis saya, aset saya, di mana saja terpikir. Sifat tercerahkan kita pun pergi ke tempat tersebut. Memahami tempat itu. Akan tetapi sifat tercerahkan semacam ini membawa kekeruhan. Ketidakkekalan di dunia mengubahnya menjadi kekal. Maka hanya terikat. Terikat dengan hal yang kita sukai, yang diinginkan. Masalah, benda, orang, perasaan, dan kasih yang dirindukan. Hanya demikian saja. Sesungguhnya sifat tercerahkan dan lautan kebijaksanaan dari Buddha adalah murni dan tidak ternoda. Sang Buddha sebelum masa kalpa sebanyak butiran debu telah mengikuti orang-orang yang berjodoh dengannya, hanya karena ingin menyelamatkan mereka, demi membangkitkan sifat hakikat tata setiap orang, tidak ternoda, murni dan setara dengan Buddha. Ini adalah kewelas asihan Buddha. Ini adalah prinsip kebenaran yang bisa dipahami. Prinsip kebenaran dari lautan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini laksana lautan, Dharma agung sejati.
Kita perlu dari mendengarkan, mendengar dan merasakan, dan memahami. Dari keinginan untuk memahami, kita baru bisa mendalaminya. Ajaran perlu dipraktekkan. Kita harus benar-benar mempraktekkan dalam tindakan nyata. Kalau tidak, hanya mendengar dan memahami saja, maka tidak akan melakukan dalam tindakan nyata. Ini tidak disebut dengan giat bersemangat. Oleh karena itu, giat bersemangat, maka kita harus benar-benar bisa mengatasi kesulitan. Misalnya, meskipun setiap pagi cuaca sangat dingin, selimutnya sangat hangat, semua orang sedang giat bersemangat, kita kan berkumpul dalam kerumunan. Mau bergiat, apakah ada kesulitan? Terlebih dahulu membuka selimut, membalikkan badan dan bangkit. Sedikit pun tidak ada kesulitan. Untuk giat bersemangat, mana ada kesulitan? Bergabung bersama rekan praktisi, sama-sama bergiat. Bukankah hati akan senang? Saya bangun pagi-pagi sekali. Saya sangat giat dan bersemangat dari pagi dan melewati sehari. Hati saya tenang. Hati saya merasa leluasa. Jika kita tidak ingin melakukan tindakan itu, semua orang sudah mulai berkumpul di dalam aula pembabaran Dharma. Tapi kita ingin memejamkan mata lagi. Pejamkan mata, kemudian tidur lagi. Hari ini pasti adalah hari yang paling berat, karena ada rasa bersalah di hati. Jika sudah demikian, masih tidak ada rasa bersalah. Untuk apa Anda harus melatih diri di dalam kehidupan ini? Oleh karena itu, pembinaan diri adalah setelah menyatakan perlindungan. Kita harus mendengarkan Buddha Dharma, membuka sifat tercerahkan kita, sehingga kita baru bisa mendalami lautan kebijaksanaan. Ketika kesadaran dibuka, kebijaksanaan itu seperti lautan. Sifat tersadarkan telah terbuka, mendapatkan kebijaksanaan sedalam lautan. Agar mampu memahami dan menghayati jalan agung, kita mesti harus menapaki jalan ini. Jika tidak dijalani, maka tidak akan sampai. Jadi mesti dijalani. Kaki depan berjalan maju ke depan lagi. Dengan langkah maju setapak demi setapak, inilah jalan agung. Jalan agung berada di bawah telapak kaki kita. Jika Anda tidak melangkah keluar, jalan Anda tampaknya masih jauh. Tapi Anda masih belum bergerak, jadi Buddha datang ke dunia ini sangat susah. Dengan metode terampil membabarkan Dharma sesuai kondisi dan kapasitas. Para makhluk malas, para makhluk berkapasitas rendah, para makhluk bodoh dan kebingungan. Selama Sang Buddha bersungguh hati, berharap semua orang setara dengan Buddha, membangkitkan, tersadarkan dan sifat hakiki kebuddhaan. Akan tetapi, para makhluk masih belum bisa memahami dan menghayatinya. Harus dengan metode terampil, membabarkan Dharma sesuai kondisi dan kapasitas. Maka karena sesuai dengan kapasitas, sehingga kapasitas dapat merespon pengajaran, mempraktekkan dan menegakkannya. Kapasitas dapat merespon pengajaran, ataukah pengajaran yang harus disesuaikan dengan kapasitasnya. Agar kapasitas dapat merespon pengajaran, maka Sang Buddha harus memberikan sebuah metode terampil, agar dia dapat melihat, dia merasa sukacita, dia bersedia untuk masuk ke dalam,
bersedia untuk menerimanya. Kesungguhan hati Sang Buddha untuk mengajari dan mencerahkan para makhluk sangatlah sulit. Bahkan untuk mengamati kapasitas para makhluk, baru memberi pengajaran sesuai dengan kapasitas para makhluk. Ini ada urutannya. Ada yang duluan, demi mereka merancang pengajaran demikian. Ayo, saya menuntunmu untuk melihat, sehingga kamu bisa masuk dengan perasaan sukacita. Ada yang Buddha melihat beberapa para makhluk ini. Dharma ini tidak dapat diterima oleh mereka, maka merancang pengajaran lain untuk menuntun dan mengajar mereka lagi. Tempat pelatihan ada di sini. Mereka datang dengan rasa sukacita. Mereka harus rajin, tekun, dan giat bersemangat untuk melatih diri. Jika mereka memasuki tempat pelatihan, tetapi mereka tidak ingin tekun dan giat bersemangat, mereka malas, maka beliau harus menggunakan metode pengajaran lain untuk memacu mereka. Ini sama-sama adalah Buddha Dharma. Sesuai kapasitas, harus tergantung mereka bagaimana menerima Dharma. Apakah mereka menerima Dharma bermanfaat bagi Buddha? Tidak. Ini adalah Buddha ingin memberi manfaat bagi para makhluk, tidak merelakan para makhluk tersesat di dunia. Tidak merelakan para makhluk terus menciptakan karma. Mereka tersesat dan menciptakan karma dari kehidupan ke kehidupan, dunia penuh dengan penderitaan. Mengapa sekarang kita masih belum tersadarkan? Buddha harus menggunakan berbagai macam metode terampil, berharap setiap orang dengan batin murni menghayati dan memahami jalan agung. Kegelapan batin harus dilenyapkan, harus memutuskan untuk mempraktekkan dalam tindakan nyata dan menapaki jalan ini. Dengan sendirinya, jika kita melangkah masuk ke dalam, kita benar-benar tekun dan giat bersemangat. Di tempat pelatihan bisa mengikuti para makhluk untuk membina diri. Kita setiap hari batin tiada rintangan. Karena tiada rintangan, maka tidak memiliki noda batin yang berat. Sehingga dengan hati yang murni dapat menghayati dan memahami jalan agung. Kita masih dapat duduk di sini, masih bisa mendengarkan Dharma, dan bisa dengan hati yang tenang dan memperoleh prinsip kebenaran. Coba pikirkan, membina diri dengan mengikuti para makhluk. Ini juga semacam metode yang sangat baik. Jika tidak, mengapa disebut sebagai praktisi? Jika kita bisa demikian, penuh bersukacita dalam Dharma, dapat bersukacita dalam Dharma dan secara bebas mengungkapkan maksud hati. Hati terbuka, sangat bersukacita. Hati terbuka, kondisi batin seperti ini. Inilah setiap hari yang kita peroleh dalam pelatihan diri. Metode yang paling menakjubkan. Dengan mendengarkan sifat tercerahkan dan lautan kebijaksanaan dari Buddha, mampu memahami dan menghayati kebenaran dari jalan agung. Dengan metode terampil, membabarkan Dharma sesuai kondisi dan kapasitas, sehingga kapasitas dapat merespon pengajaran, mempraktekkan dan menegakkannya. Dengan batin murni memahami dan menghayati jalan agung, sehingga dapat bersukacita dalam Dharma dan secara bebas mengungkapkan maksud hati. Pelatihan diri, jika ada kerisauan,
maka tubuh dan batin menjadi terbeban. Ini adalah penyakit kerisauan. Beberapa hari lalu sudah pernah dijelaskan, tidak dapat melepaskan diri, itu akan menjadi penderitaan yang tak tertahankan. Penyakit kerisauan, tidak ada orang lain yang dapat menggantikan Anda. Harus diri sendiri setelah memahaminya, menerima Buddha Dharma, lalu sendiri melepaskan diri dari kerisauan. Jika tidak, penyakit ini akan terus ada dari kehidupan ke kehidupan. Tidak bisa dikendalikan diri sendiri. Bukan hanya datang ke alam manusia mengalami penderitaan. Masih ada alam neraka, alam setan kelaparan, dan alam hewan. Jadi semua orang harus sangat mawas diri. Kita semua harus baik-baik dengarkan Dharma. Lalu kemudian masih harus mengingat kembali apa yang telah didengarkan sebelumnya. Sariputra bab perumpamaan harus diingat. Kasyapa dan keempat murid utama lainnya juga telah di dalam bab peramalan. Buddha telah memberi peramalan kepada mereka. Selanjutnya, perumpamaan kota gaib. Perumpamaan kota gaib adalah untuk memberitahukan kepada kita. Pelatihan diri pada dasarnya adalah harus menggunakan kesabaran yang sangat lama. Maka kita setelah mendengar perumpamaan kota gaib, lebih harus memahaminya. Jalan pelatihan diri itu sangatlah panjang. Kita lebih harus mempunyai kesadaran. Jalan Dharma di dunia banyak bahayanya. Maka kita harus mengetahuinya. Guru pembimbing melakukan begitu banyak usaha. Jadi kita, karena mendengar dalam bab kota gaib, perihal tentang kehidupan lampau, semenjak kalpa sebanyak butiran debu di seluruh alam semesta dulu. Dahulu kala, kalpa sebanyak butiran debu, itu adalah jalinan jodoh kehidupan masa lampau. Karena mendengar dalam bab kota gaib, perihal tentang kehidupan lampau semenjak kalpa sebanyak butiran debu di seluruh alam semesta dulu. 3 kemahatauan dari Tathagata yang tiada rintangan dapat mengamati hingga waktu yang sangat panjang dulu seakan terjadi pada hari ini. Inilah kekuatan gaib penuh kemahaleluasaan. 3 kemahatauan dari Tathagata yang tiada rintangan. Buddha Sakyamuni ingin menyampaikan kepada kita bab peramalan kota gaib. Menggambarkan Buddha Sakyamuni, kondisi batin Tathagata yang mampu mengingat kembali waktu yang begitu lama. Ini adalah 3 kemahatauan yang tiada rintangan, yang dapat menembus, menghubungkan masa lampau dengan masa sekarang. Dan dari masa sekarang kemudian menembus ke masa depan. Ini adalah kondisi batin dari Yang Maha Tercerahkan. Setelah mencapai pencerahan, melewati semesta alam, segala waktu dan ruang, masalah dan benda di dunia, tidak ada yang dapat merintanginya. Karena itu disebut 3 kemahatauan dari Tathagata yang tiada rintangan. Sehingga dapat mengamati hingga waktu yang sangat panjang dulu seakan terjadi pada hari ini. Tathagata dapat memikirkan tentang hal di masa lampau yang sangat lama dan mulai berbicara tentang Buddha Mahabhisna Dijana Bibu. Seakan-akan hal ini terjadi pada hari ini.
meskipun itu peristiwa di masa lampau yang sudah lewat sekian lama. Tathagata masih bisa mengingatnya secara rinci dan berbicara tentang ini seakan-akan terjadi pada hari ini. Ini adalah kekuatan gaib penuh kemaha-leluasaan. Ini adalah kekuatan gaib Tathagata. 3 kemahatauan yang tiada rintangan. Maha leluasa. Setiap hari batinnya berada dalam keadaan leluasa. Tiada kerisauan. Tiada noda. Sehingga batinnya bisa menembus segalanya. Apa yang dinamakan 3 kemahatauan? Kita sudah pernah berbicara tentang 3 rangkaian pengetahuan dan 6 kemampuan gaib. Di antara 6 kemampuan gaib juga terdapat 3 rangkaian pengetahuan. Di dalam 6 kemampuan gaib, terdapat kemampuan mata dewa, kemampuan memahami kehidupan lampau, kemampuan melenyapkan kekotoran batin. Kemampuan ini, mata dewa, kehidupan lampau, dan melenyapkan kekotoran batin, dalam Arhat dinamakan 3 rangkaian pengetahuan. Dalam Buddha dinamakan 3 kemahatauan. 3 kemahatauan, mata dewa, mampu secara jelas memahami sebab akibat dalam samsara pada masa mendatang. Kehidupan lampau, mampu secara jelas memahami sebab akibat dalam samsara pada masa lampau, melenyapkan kekotoran batin, mampu secara jelas memahami akar kerisauan pada masa sekarang dan menghapusnya hingga tuntas. Dapat mengetahui bahwa kerisauan itu adalah ilusi dan harus dilenyapkan. Harus dilenyapkan di kehidupan ini. Ini adalah melenyapkan kekotoran batin. Semua kerisauan telah tuntas. Setelah kerisauan dihapus hingga tuntas, baru dapat memahami kehidupan lampau. Baru bisa mendapatkan mata dewa yang jelas. 3 rangkaian pengetahuan ini ada pada Arhat, dan 3 rangkaian pengetahuan ini tidak hanya berada di Buddha. Buddha juga adalah salah satu dari Maha Arhat. Dia telah meninggalkan kehidupan duniawi, dia telah tersadarkan, saat ini muncul sebagai arahat. Namun dia telah tersadarkan setelah mencapai kesadaran, tidak hanya mampu dan jelas. Dia tidak hanya jelas, paham dengan diri sendiri, dan dia mempraktekkan tanpa rintangan. Tidak hanya memahami, dia paham karena mempraktekkan. Dari kalpa sebanyak debu. 16 Sramanera ini mempraktekkan selama kalpa sebanyak debu. Setelah mendengarkan dharma dari kehidupan ke kehidupan, tak pernah henti ke dunia ini untuk membimbing para makhluk. Inilah mempraktekkan tanpa rintangan. Datang dan pergi tepat mempraktekkan. Ini namanya 3 kemahatauan. Oleh karena itu, 3 pencerahan dan 3 pencapaian yang disebutkan di atas. Ini semuanya adalah bercerita tentang Sang Buddha. Buddha, beliau tidak lagi hanya kesaktian menembus mata dewa, tidak hanya kesaktian menembus kehidupan lampau, kesaktian melenyapkan segala noda, tidak hanya penembusan tetapi juga jernih telah sampai pencapaian. Saudara sekalian, pembinaan diri bukan hanya sekedar mendengarkan dharma. Kita harus mempraktekannya, memahaminya. Setelah memahaminya, kita harus tekun untuk maju.
Jika kita tidak tekun untuk maju, kita selamanya hanya berhenti di kondisi manusia awam yang penuh kegelapan batin, penderitaan yang sulit terbayangkan. Bagaimana mungkin tidak tahu tentang penderitaan jika saya setiap hari berhubungan dengan orang, masalah, dan benda, baik itu jauh atau dekat? Setiap hari saya mengeluh, mengapa hidup begitu menderita? Setiap hari saya merasa tidak tega. Mereka yang menderita sudah menderita begitu jauh sehingga kita tidak bisa menyelamatkan mereka. Bagaimana dengan mereka yang dekat? Bagaimana bisa begitu tidak dapat diakses? Mengapa begitu tidak bisa memahami dengan jelas? Juga merasa sangat tidak tega. Mengapa? Jika saya melihat setiap orang berusaha dengan sungguh-sungguh, saya juga bahagia. Seolah-olah saya telah menerima persembahan paling berharga. Inilah yang saya rasakan setiap hari, semuanya. Dalam membangkitkan tekad bodhisattva, kita harus mempraktekkan dalam tindakan nyata di jalan bodhisattva. Sang Buddha dalam memberikan ramalan kepada para muridnya, Buddha perlu melihat apakah muridnya memiliki kapasitas untuk menerima ajaran kendaraan besar. Apakah bersedia untuk membangkitkan tekad untuk praktek dalam tindakan nyata? Mereka bersedia dan mulai membangkitkan tekad. Setelah itu, beliau baru memberikan ramalan kepada muridnya. Lihat Sariputra. Dia telah memahami. Setelah Buddha melihat dia sudah memahami dan membangkitkan tekadnya, dalam bab perumpamaan, Buddha memberikan ramalan kepada Sariputra dalam bab keyakinan dan pemahaman. 4 orang murid datang menghadap ke Buddha, bertobat atas kemalasan yang telah dilakukan di masa lalu, waktu yang telah mereka buang. Kemudian mereka menyadari bahwa mereka adalah murid Buddha. Gudang mestika dari ajaran Buddha sebenarnya selalu tersembunyi di dalam diri mereka. Buddha mengetahui bahwa mereka telah memahami ini. Beliau juga mengetahui mereka sudah membangkitkan tekad. Saat itulah Buddha memberikan ramalan kepada mereka dalam bab memberikan peramalan. Kita sekarang berada di bab 500, murid mendapatkan ramalan. Maka saya perlu menggunakan waktu yang lama. Saya ingin memacu dan mendorong semua orang untuk tidak bermalas-malasan lagi dan menjadi lamban dan mundur. Batin yang demikian akan memiliki banyak kerisauan. Apabila kita mendengarkan Dharma dan mempraktekkannya dalam tindakan nyata, maka dengan sendirinya kita tidak akan merasakan malu. Dengan sendirinya kita akan membuka batin kita. Semoga semua orang dapat menerima dan lebih memahaminya. Dalam naskah sutra, segera menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk bersungguh-sungguh mendengarkan. Pada ketika itu, Purna Maitrayani Putra, setelah mendengar dari Buddha tentang kebijaksanaan dan metode terampil, pembabaran Dharma sesuai kondisi dan kapasitas, juga mendengar Buddha memberikan peramalan akan pencapaian Anuttara Samyak Sambodhi kepada para murid utama. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 murid menerima peramalan. Ini adalah yang kemarin sudah dijelaskan. Purna Maitrayani Putra adalah orang yang paling memahami maksud hati Buddha. Di saat inilah Purna Maitrayani Putra
mulai memahami bahwa Sariputra telah mendapat peramalan. 4 murid utama semua telah menerima peramalan. Dia sangat gembira. Semua orang telah menerima peramalan. Sekarang bagian dari naskah sutra ini selanjutnya mengatakan, selanjutnya mendengar perihal tentang jalinan jodoh pada kehidupan lampau. Lalu mendengar kalau para Buddha memiliki kekuatan gaib penuh kemahaleluasaan. Dia memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Batinnya termunikan dan penuh semangat. Dia bangkit dari duduk dan datang ke hadapan Buddha. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 murid menerima peramalan. Tahu kalau Sariputra telah menerima peramalan. Tahu bahwa yang Arya Kasyapa, Katyayana, dan yang lainnya telah menerima peramalan. Dia sudah mengetahuinya. Selanjutnya mendengar perihal tentang jalinan jodoh pada kehidupan lampau. Merujuk pada bab kota gaib, mengutip jalinan jodoh masa lampau dari para Buddha Mahabhisna Jinana Bibu, serta 16 orang Sramanera membabarkan ulang dharma menakjubkan. Perihal tentang kehidupan lampau adalah di bab perumpamaan kota gaib, telah mendengarnya. Saat di bab perumpamaan kota gaib, mengetahui jalinan jodoh Buddha Mahabhisna Jinana Bibu dan 16 Sramanera yang membabarkan ulang Sutra Teratai. Bab perumpamaan kota gaib. Dia telah duduk mendengarkan dharma, tahu mereka menerima peramalan. Orang yang menerima peramalan telah mendapat peramalan. Juga tahu dalam bab perumpamaan kota gaib, jalinan jodoh dari ke-16 orang Sramanera ini membabarkan ulang Sutra Teratai seperti ini. Saat Buddha Mahabhisna Jinana Bibu selesai membabarkan, maka 16 Sramanera, masing-masing kepada hadirin yang berjodoh dengan mereka, membabarkan ulang Sutra Teratai. Ini adalah jalinan jodoh pada kehidupan lampau. Demikian lama. Jalinan jodoh yang terakumulasi dari sebelum masa kalpa sebanyak butiran debu. Apalagi, kalpa sebanyak butiran debu bukan hanya di masa Buddha Mahabhisna Jinana Bibu. Yang lebih awal dari Buddha Mahabhisna Jinana Bibu, masih ada Buddha Chandra Surya Pradipa. Jalinan jodoh pada kehidupan lampau, jangka panjang merujuk pada Buddha Chandra Surya Pradipa. Jangka pendek merujuk pada Buddha Mahabhisna Jinana Bibu dan 16 orang Sramanera. Hal-hal tentang pembinaan diri selama kalpa yang panjang. Buddha Mahabhisna Jinana Bibu dan 16 orang Sramanera. Hal-hal tentang pembinaan diri selama kalpa yang panjang. Jadi di dalam bab pendahuluan saat kita mulai, Buddha Chandra Surya Pradipa dalam waktu yang sangat lama dengan 8 pangeran di dalam masa Buddha Chandra Surya Pradipa, juga 16 pangeran di masa Buddha Mahabhisna Jinana Bibu. Melewati waktu yang demikian panjangnya, semua terjadi karena adanya jalinan jodoh pada kehidupan lampau. Hal tersebut yang Purna Maitrayani Putra dengar pada bab pendahuluan. Jalinan jodoh pada kehidupan lampau Buddha Chandra Surya Pradipa. Kemudian di bab perumpamaan kota gaib, dia kembali mendengarnya.
Jadi hal-hal di atas merupakan kisah jalinan jodoh kehidupan lampau yang pernah didengar oleh Purna Maitrayani Putra. Lalu mendengar kalau para Buddha memiliki kekuatan gaib, penuh kemaha-leluasaan. Kemudian mendengar kalau para Buddha memiliki kebijaksanaan agung, penuh keleluasaan, mengikuti kondisi demi kendaraan Buddha dengan metode terampil menetapkan 3 kendaraan. Kekuatan gaib mereka tiada rintangan, mampu menembus segalanya. Lalu mendengar kalau para Buddha memiliki kekuatan gaib penuh kemaha-leluasaan. Kemudian mendengar para Buddha memiliki kekuatan gaib yang agung, memiliki kekuatan gaib dan kebijaksanaan. Kekuatan gaib dan kebijaksanaan demikian penuh keleluasaan mengikuti kondisi. Melalui waktu yang begitu panjang dan lama, terus tekun bersemangat. Tanpa pernah kendur selama periode tersebut. Dengan demikian baru mampu mengakumulasi kekuatan gaib penuh kemaha-leluasaan. Dan memiliki benih sebab dan kondisi yang demikian. Benih sebab dan kondisi yang besar, begitu panjang dan lama. Demikianlah selama ini. Mengakumulasi begitu banyak benih sebab dan kondisi. Penuh keleluasaan mengikuti kondisi apapun. Mereka selalu leluasa. Di antara 5 alam kelahiran dan 4 jenis kelahiran, tidak peduli di mana kondisi mereka, pergi menyelamatkan para makhluk. Mereka selalu leluasa. Inilah benih sebab dan kondisi para Buddha hingga dapat mencapai kebuddhaan. Demi kendaraan Buddha, dengan metode terampil menetapkan 3 kendaraan. Demi kendaraan Buddha sangat agung. Untuk satu orang mempertahankan tekad awal tidaklah mudah. Apalagi para makhluk yang sangat banyak. Jadi mau tidak mau harus menegakkan ajaran 3 kendaraan. Harus ada kendaraan kecil, kendaraan menengah, dan kendaraan besar. Kendaraan Sravaka, kendaraan Pratekya Buddha, dan kendaraan Bodhisattva. Ini adalah ajaran 3 kendaraan. Jadi inilah kekuatan gaib Buddha. Kekuatan gaib penuh kemaha-leluasaan adalah kebijaksanaan agung. Mengikuti kondisi ke tempat manapun, semua tanpa tercemar. Ini adalah tiada rintangan, mampu menembus segalanya. Ini adalah jalan para Buddha, benih sebab dan kondisi mendalam yang dikembangkan para Buddha. Kekuatan gaib penuh kemaha-leluasaan merujuk pada bagaimana benih sebab dan kondisi Buddha Chandra Surya Pradipa dan Buddha Mahabhisna Jenana Bibu. Kekuatan gaib penuh kemaha-leluasaan merujuk pada bagaimana Buddha Chandra Surya Pradipa dan lainnya memancarkan sinar untuk menerangi objek, serta bagaimana Buddha Mahabhisna Jenana Bibu memancarkan sinar untuk menerangi alam-alam surga Brahma di 10 penjuru, dan hal lainnya. Buddha Chandra Surya Pradipa memancarkan sinar untuk menerangi. Ketika Bodhisattva Maitreya bertanya kepada Bodhisattva Manjusri, Bodhisattva Manjusri menjelaskan, pada masa Buddha Chandra Surya Pradipa, kondisi saat itu kekuatan gaib penuh kemaha-leluasaan, membimbing para makhluk memancarkan sinar.
Buddha Mahabhisna Jenana Bibhu memancarkan sinar untuk menerangi alam-alam surga Brahma di 10 penjuru dan hal lainnya. Seharusnya semuanya masih ingat ini adalah di Buddha Mahabhisna Jenana Bibhu. Bab perumpamaan kota gaib. Kita dalam jangka waktu yang panjang telah berkata banyak alam-alam surga Brahma di 10 penjuru. Karena cahaya datang menuntunnya sampai ke tempat pelatihan, memohon pada Buddha agar memutarkan roda Dharma. Ini semuanya adalah jalinan jodoh besar, sehingga memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Membimbing semua para makhluk, Dharma yang dilihat dan yang didengar adalah yang belum pernah ada. Semuanya sangat bersukacita. Memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Berkesempatan untuk melihat 3 hal istimewa yang belum pernah terjadi. Pertama, mendengar tentang kebijaksanaan dan metode terampil dari para Buddha. Kedua, mendengar kalau para Sravaka memperoleh peramalan akan kebuddhaan. Ketiga, mendengar tentang kekuatan maha leluasa dari para Buddha. Maka disebut memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Pada masa Buddha Chandra Surya Pradipa juga memuji dan kagum akan memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Pada masa Buddha Chandra Surya Pradipa juga banyak sekali orang memuji dan kagum akan memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Mendengar tentang kebijaksanaan dan metode terampil dari para Buddha, memuji dan kagum. Rupanya kebijaksanaan dan metode terampil dari para Buddha, kekuatan membimbing para makhluk adalah demikian. Sangat membuat orang kagum dan memuji, yang belum pernah diperoleh. Seperti Sravaka yang demikian. Setelah mendengar Dharma, memahami dan menghayati jalan agung, menyelami Sutra Pitaka, mendapatkan kebijaksanaan sedalam lautan, juga berikrar akan menyelamatkan para makhluk, maka mendapat peramalan dari Buddha. Ketiga, mendengar tentang kekuatan maha leluasa dari para Buddha, dapat membimbing para makhluk secara luas, sedemikian selama kalpa butiran debu, tanpa niat untuk berputar dan mundur, memanfaatkan waktu yang panjang, mengikuti kondisi para makhluk, tidak peduli dunia yang sekeru apapun, tidak akan ternoda, dapat mempertahankan kebijaksanaan yang jernih murni tanpa noda, yang memenuhi segala alam Dharma pada alam semesta ini. Demikian terus-menerus melindungi para makhluk. Ini juga memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Hanya Buddha yang mempunyai metode demikian. Maka ini adalah maha leluasa dari Sang Buddha. Dikarenakan pada masa lampau belum pernah mendengar tentang membuka ajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati. Tetapi sekarang sudah mendengarnya, maka dikatakan memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Seperti mengenai peramalan sebelumnya, jalinan jodoh, keleluasaan dan lainnya, semuanya adalah belum pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya, dikarenakan pada masa lampau belum pernah mendengar tentang membuka ajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati,
Tetapi sekarang sudah mendengarnya, maka dikatakan memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Buddha menetapkan 3 kendaraan untuk merespon kepada kapasitas para makhluk. Demikian memberi bimbingan secara sabar dan sistematis, akhirnya sampai ke Sutra Teratai. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Pada akhirnya mereka akan membabarkan Sutra Teratai. Di era mengajarkan Sutra Teratai, pasti membuka ajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati. Mengatakan semua ajaran di masa lalu merupakan ajaran sementara. Mulai sekarang ingin memberitahukan kepada semua jalan untuk mencapai kebuddhaan. Mengajari kita bagaimana menapakinya. Sekarang semua orang mulai mendengar, maka beliau mendesak mereka, jangan hanya bertahan di kendaraan kecil. Memberi manfaat kepada diri sendiri, mendorong setiap orang untuk membangkitkan tekad luhur, menapaki jalan bodhisattva. Ini adalah membuka ajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati. Ini juga disebut belum pernah diperoleh sebelumnya. Seperti mengenai peramalan sebelumnya. Sebelumnya Sariputra menerima peramalan atau peramalan 4 Sravaka Agung. Semua ini adalah jalinan jodoh dan keleluasaan. Beliau juga harus menggunakan waktu yang sangat panjang, memberi bimbingan secara sabar dan sistematis. Barulah mereka bersedia membangkitkan tekad. Oleh itu, ini juga sangat diperlukan kesabaran. Mereka telah membangkitkan tekad, telah menerima peramalan. Ini juga disebut sebagai belum pernah diperoleh sebelumnya. Apalagi, batinnya termurnikan dan penuh semangat. Hati sangat sukacita, penuh semangat. Setelah semua orang mendengarkan Dharma, yaitu sangat sukacita dan penuh semangat, yaitu batin sangat murni. Batin kita setiap orang harus murni, sehingga akan sukacita dan murni. Kita sudah menekuni, kita tidak berhenti menekuni, tidak menyimpan rasa bersalah dalam hati. Kita sudah mau membina diri. Kita dalam sangha harus giat menekuni, tidak boleh bermalas-malasan. Tidak menyimpan rasa bersalah dalam hati. Dengan sendirinya kita sangat serius menekuni, sehingga dapat sukacita dan penuh semangat. Sangat sukacita, sangat semangat. Telah menghapus nafsu keinginan untuk mendapatkan jaminan akan pencapaian nirvana, serta melenyapkan kegelapan batin dan delusi tertentu. Makanya dikatakan batinnya termunikan. Mendengar tentang pengetahuan dan pandangan Buddha, maka penuh semangat. Ini termasuk sukacita dari kesadaran batin. Telah menghapus nafsu keinginan untuk mendapatkan jaminan akan pencapaian nirvana. Demikian telah memahami pencapaian nirvana yang kita dapati, yang perlu pembinaan diri kita. Batin yang sangat murni, tetapi kita masih memberi manfaat pada diri sendiri, memberi keuntungan pada diri sendiri. Semua ini kita harus menghapuskannya. Melenyapkan kegelapan batin, sehingga perbedaan ini, delusi ini telah melenyapkan kegelapan batin, juga telah melenyapkan delusi ini. Sudah tidak ada lagi kegelapan batin yang mengikat kita. Melenyapkan kegelapan batin dan delusi tertentu,
sudah tidak akan mengikat kita lagi. Makanya dikatakan batinnya termurnikan, sudah tidak mendatangkan kegelapan batin, sehingga mendengar tentang pengetahuan dan pandangan Buddha, makanya penuh semangat. Kita sekarang pengetahuan dan pandangan Buddha kita telah memahami, telah membuka, menunjukkan, memahami dan memasuki. Buddha demi kita membuka dan menunjukkan. Kita telah memahami dan memasuki. Sehingga dengan penuh semangat ini merupakan sukacita dari kesadaran batin. Batin kita merasa sukacita sehingga dia bangkit dari duduk dan datang ke hadapan Buddha. Bangkit dari duduk karena ingin mengajukan permohonan, terlebih dahulu meninggalkan tempat duduk dan datang ke hadapan Buddha. Purna Maitrayani Putra, dia telah memahami ajaran ini. Dia telah merasa sukacita. Sehingga begitu sukacita, dia bangkit dari duduk, memahami Dharma. Orang yang sebelumnya telah menerima peramalan, dia dari bab perumpamaan kota gaib, dari Buddha Chandra Surya Pradipa pada bab pendahuluan, dari Buddha Mahabhisna Jinada Bibu pada bab perumpamaan kota gaib. Banyak sekali jalinan jodoh yang tak terkira. Batin para Buddha yang leluasa, kekuatan batin yang leluasa serta kekuatan kebijaksanaan, semua telah memahami. Dia sendiri merasa sukacita, bangkit dari duduk, ingin mengajukan permohonan. Dia datang ke hadapan Buddha, mulai bangkit dari duduk. Datang ke hadapan Buddha, terlebih dahulu meninggalkan tempat duduk, datang ke hadapan Buddha. Apa yang bisa dilakukan di hadapan Buddha? Tentu saja ada yang dimohon. Apa yang diminta? Saudara sekalian, kita seharusnya memahami, ini merupakan bab peramalan 500 murid. Juga seharusnya dimulai oleh Purna Maitrayani Putra. Sehingga kita mendengarkan Dharma. Mendengarkan Dharma harus bersungguh hati. Bersungguh hati mendengarkan, harus mendengarkan dengan giat dan bersemangat. Mendengarkan Dharma dan menyerap ke dalam batin, bisa bersukacita. Setiap hari bersemangat, penuh semangat, tidak menyimpan rasa bersalah dalam hati, maka batin akan merasa nyaman dan leluasa. Demikian baru bisa semangat, sukacita dari kesadaran batin, sehingga berharap setiap orang harus lebih bersungguh hati.